Halo, Shalom. Selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 11 bab 3 bagian yang kedua. Anak-anak, di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari dua hal dari bab 3 ini, yaitu fungsi keluarga dan tugas keluarga. Maka di pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari tanggung jawab orang tua. Nah, dari bagian materi ini ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tanggung jawab orang tua yaitu ayah, kemudian tanggung jawab orang tua yang kedua yaitu ibu, dan yang ketiga mezbah Allah. Anak-anak, mari kita menyimak uraian materi yang pertama dari bagian tanggung jawab orang tua yaitu ayah. Di dalam Alkitab memberi gambaran yang jelas tentang peran seorang ayah dalam keluarga, seperti Adam diberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman. Adam memberitahu Hawa bahwa buah pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh dipetik atau dimakan. Kemudian Abraham membawa seluruh keluarganya untuk meninggalkan Ur Kasdim ketika Allah memanggilnya menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Kemudian ada Yosua. Yosua memberi kebebasan kepada bangsa Israel. Kepada siapakah mereka akan menyembah, tetapi untuk keluarganya Yosua putuskan untuk menyembah Allah Yahweh, Tuhan Allah Israel. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 4, Paulus dengan tegas mengingatkan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Seorang ayah cenderung marah kepada anaknya ketika mereka berbuat salah. Bahkan ada yang tidak segan-segan memukul dengan keras atau berlaku kasar kepada anaknya. Seringkali seorang ayah menganggap hal tersebut sebagai hukuman yang wajar atas kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah seorang ayah melakukan perannya dalam keluarga? Nah, ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh ayah dalam keluarga. Yang pertama, dalam aspek pendidikan anak. Alkitab memberi penekanan lebih serius kepada para ayah. Ada 3 alasan yang mendasari penekanan ini. Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa pendidikan anak adalah tugas ayah. Seorang ayah tidak bisa meninggalkan tanggung jawab pendidikan anak dan menyerahkan seluruhnya pendidikan kepada ibu. Alkitab secara konsisten dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tidak pernah mengabaikan peran ayah dalam pendidikan anak. Yang kedua, dari bagian aspek pendidikan adalah anak belajar mengenal Allah melalui figur ayah. Nah, kalau seorang anak mempunyai konsep yang salah tentang ayahnya, maka konsepnya tentang Allah pun salah. Jadi, kalau dia tahu ayahnya kejam, maka ia akan mempunyai gambaran tentang Allah yang kejam. Yang ketiga dari aspek pendidikan, yaitu yang sering kali membuat anak marah atau sakit hati adalah ayah. Tentu saja tidak semua ayah berbuat demikian. Yang kedua, dari bagaimana seorang ayah melakukan perannya dalam keluarga adalah dalam aspek perkembangan emosi. Seorang ayah sebaiknya memberi arah perkembangan emosi yang positif kepada anak-anaknya dengan tidak menunjukkan ekspresi kekuasaan secara berlebihan, tidak adil, memihak atau tanpa alasan. Bersikap arogan kepada anak akan mengakibatkan kepahitan hati. Nah, aspek emosi yang positif dinyatakan dengan mendidik, membesarkan,
mengembangkan tingkah laku mereka melalui ajaran dan nasihat dari Tuhan. Yang ketiga, bagian dari bagaimana seorang ayah melakukan perannya dalam keluarga adalah dalam perkembangan karakter. Seorang ayah menjadi figur yang kuat bagi anak-anaknya. Memang seringkali kita beranggapan bahwa tugas ayah adalah mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi Alkitab justru menekankan bahwa peran ayah sangat penting bagi perkembangan karakter anak. Yang keempat, bagian dari bagaimana seorang ayah melakukan perannya dalam keluarga adalah dalam aspek rohani. Nah, dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7, Allah berfirman kepada Musa agar seorang ayah memperkenalkan Allah sejak dini kepada anak dengan cara menceritakan kepada anaknya tentang siapa Allah dan betapa ia mengasihinya. Nah, anak juga diajari kisah tentang Yesus, kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Nah, anak-anak, ini adalah tanggung jawab seorang ayah. Berikut yang kedua, kita akan melihat tanggung jawab seorang ibu. Nah, sejak awal penciptaan manusia, Hawa melengkapi kebutuhan Adam. Ia melengkapi kebutuhan emosi, intelektual, dan sosial Adam. Kekosongan dalam diri laki-laki diisi oleh peran perempuan. Demikian sebaliknya, itulah yang menjadi dasar suatu pernikahan. Menurut pandangan Kristiani, perempuan mempunyai martabat yang setara dengan laki-laki. Nah, seorang ibu akan menunjukkan teladan tentang penguasaan diri, kebaikan, kekudusan dalam pikiran serta hati, dalam mengatur seluruh kehidupan rumah tangga serta hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suami agar firman Allah jangan dihujat orang. Titus 2 ayat 5. Nah, para ibu diminta untuk mencintai anak-anak mereka. Pertanyaannya, kapankah fungsi keibuan dimulai? Ada berapa tanggung jawab seorang ibu terhadap keluarga? Yang pertama, menolong anak mengembangkan diri dan potensinya, Amsal 22 ayat 6. Yang kedua, melayani anak-anaknya dan seisi rumahnya, Amsal 31 ayat 15. Yang ketiga, menyiapkan kebutuhan keluarganya, Amsal 31 ayat 21. Yang keempat, mengajarkan hidup takut akan Allah dengan penuh kasih, Amsal 13 ayat 24. Yang kelima, pengajar dalam keluarga dan bijak, Amsal 31 ayat 26. Yang keenam, mengatur semua kegiatan dalam rumah tangganya, Amsal 31 ayat 27. Dan yang terakhir, yang ketujuh, meneladankan karakter baik kepada anak-anaknya, Amsal 31 ayat 26. Nah, anak-anak, Alkitab tidak pernah memerintahkan setiap perempuan untuk menjadi ibu. Namun demikian, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang diberkati Tuhan untuk menjadi ibu harus menerima tanggung jawab itu dengan serius. Yang ketiga, bagian dari tanggung jawab orang tua adalah mezbah bagi Allah. Setelah Yosua menyampaikan khotbah perpisahan dengan bangsa Israel, ia mengumpulkan para tua-tua Israel, kepala suku, para hakim, dan semua pemimpin bangsa Israel. Secara khusus, Yosua mengingatkan mereka kembali bahwa yang memulai dan membentuk bangsa Israel adalah Allah. Nah, bangsa Israel seringkali memberontak dan menyembah kepada ilah lain, sehingga Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel, apakah akan menyembah Allah Israel atau berhala lain. Pengambilan keputusan seperti yang dilakukan Yosua akan menentukan
apakah manusia menjadikan Allah sebagai sumber kehidupannya atau tidak. Anak-anak, peran Allah sebagai sumber kehidupan keluarga berdasarkan Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 adalah: yang pertama, memberkati kaum keluarga secara jasmani; yang kedua, membuat berhasil semua usaha; yang ketiga, menguduskan kaum keluarga; yang keempat, memberi kemenangan; dan yang kelima, segala bangsa akan menghormati bangsa yang menyembah kepada Allah. Nah, sebaliknya, apabila Allah tidak menjadi sumber kehidupan bangsa Israel, mereka akan kehilangan semua berkat dan penyertaan Tuhan. Bangsa Israel akan mengalami kutukan Tuhan karena hidup jauh dari Allah. Kehadiran Allah di tengah Israel membuat bangsa Israel dapat mengalami berkat-Nya. Oleh karena itu, setiap keluarga hendaknya menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan dengan cara hidup kudus, mentaati firman-Nya, dan menjadikannya prioritas dalam keluarga. Nah, anak-anak, Alkitab mencatat banyak perbuatan Allah yang ajaib, yang menjawab doa dan memelihara kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Dalam kehidupan bersama keluarga dan semua orang yang kita kasihi pun tentu mengalami banyak kisah yang ajaib. Banyak yang dapat disampaikan sebagai bukti bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan keluarga. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar bagian yang kedua dari bab 3 yang berjudul fungsi dan tugas keluarga. Dari bagian materi ini kita mengetahui bahwa baik ayah dan ibu memiliki tanggung jawab di dalam keluarga. Maka diharapkan setiap ayah dan setiap ibu dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka dengan demikian, pasti keluarga akan diberkati. Amin. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan ibu berharap anak-anakku semuanya dapat mengerti dan memahami pelajaran yang telah kita pelajari dan dapat melakukannya di dalam kehidupan. Dan tidak lupa ibu ingatkan prokes, dan tetap jaga iman, jaga imun. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.